Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, lur. Ceritanya saya mau cerita sapi yang pernah saya upload di video saya yang lama sekitar 1 tahun yang lalu, pedet yang kena cacingan. Kalau teman-teman sudah pernah nonton video saya pasti tahu tentang pedet yang cacingan. Nah, ceritanya saya ini lagi di pasar, habis ngambil dagangan saya sendiri, dan ini saya baru turunin. Untuk yang sapi tadi yang saya ceritakan di awal itu sudah diambil sama anak buahnya bapak saya dan udah laku kan, dan saya belum sempat ambil shootnya. Nanti tak lihatkan lakunya berapa ya. Oke. Dan untuk ini ada 2 ekor, yang sini sama yang itu dapat saya dari desa buat saya cari. Terus saya ceritain dulu ya. Ceritanya gini, untuk sapi, nah sorry keputus, jadi saya ulangin. Untuk ceritanya gini, sapi itu pas saat saya ngambil video setahun yang lalu, pedet itu umur sekitar antara 5-6 bulan. Terus posisinya cacingan. Sebelum itu belum dijual, saya videoin. Kemudian beliau tawarkan ke saya setelah beberapa hari, tapi belum dikasih obat cacing. Saya beli harga 10.850.000. Oke kan. Kemudian saya gadohke, tak peliharake sama anak buah dari bapak saya. Gampangannya bahasa gampang yang lebih manusiawi, teman dari bapak saya yang biasanya gaduh atau melihara sapi dari orang tua saya. Terus tak gaduh di situ. Untuk sistem gaduhnya itu 32. Yang 3 atau 63 itu yang pelihara, yang 2 itu yang punya modal. Ibaratnya untung dibagi 5, yang 3 bagian buat yang pelihara, yang 2 bagian untuk yang punya modal. Nah itu. Kemudian sapi itu dipelihara sama 1 tahun lebih, kira-kira hampir 15 bulan, dari harga 10.800.000. Nah beliau pelihara 2 ekor, yang satu punya bapak saya, yang satu punya saya sendiri. Saya satukan di situ. Kemudian lanjut tak kasih obat cacing. Sapi datang lanjut tak kasih obat cacing. Kemudian tidak ada 1 bulan, 3 minggu, waduh, keluar cacingnya itu hampir 1 genggam setiap kali keluar fesesnya, atau ngekletong itu satu genggam. Nah, tak ceritain dulu dari sini dulu ya. Untuk teman-teman fokus pada vokal saya dulu. Nah, kemudian karena udah posisi parah, sapi itu selama 3 bulan saya kasih obat cacing itu kira-kira hampir 4 kali. Dosis pertama dari 3 minggu tadi, sapi datang dipelihara 3 minggu, saya kasih obat cacing karena parah. Kemudian saya kasih lagi karena kalau secara teori nggak boleh ya, tapi karena ini saya keadaannya mendesak sapinya, tapi juga metabolisnya masih normal, terus nafsu makannya juga semua masih normal. Tapi sapi posisi udah cacingan parah, karena saya tidak mau ambil resiko, akhirnya saya coba dengan bertahap pemberian obat cacing. Untuk cara ini jangan dipakai, konsultasikan sama petugas setempat, karena setiap ekor, setiap hewan itu beda-beda penanganannya. Nah, setelah itu si sapi ini saya berikan 3 bulan hampir 4 kali kalau nggak salah. Alhamdulillah yang pemberian kedua, ketiga, keempat sudah berangsur kurang, yang keempat sudah nggak keluar, terus akhirnya juga bagus. Nah, si bulu sapinya itu hampir seperti itu, diut-diut, bulunya keriting gitu loh. Yang punya sapi ketika datang tak suruh gunduli sampai paling dasar. Ini kebiasaan saya, tapi nggak tahu teman-teman. Tak suruh gundulin sampai bagian dasar, sampai kulitnya. Kemudian tak suruh ngolesin lidah buaya tiap hari, kalau nggak sehari sekali, sehari 2 kali, biar bulunya mau halus. Untuk di bagian tubuh, untuk di bagian muka enggak, karena mukanya ada bulunya. Kalau biasa kan masih pedet kan belum rontok ya. Nah, lanjut itu alhamdulillah bulu masih bagus. Nanti tak lihatin sapinya, karena ini masih saya negosiasi ini, saya nunggu dulu sapi saya yang ini, nanti kalau tak tinggal bapak nanti marah. Masih ditawarin sama bapak. Jadi ceritanya saya dapat dari pasar, kalau masih tanen biasanya tak suruh nitipin sama bapak yang jual bapak. Gitu. Lanjut lagi untuk sapi. Kemudian dipelihara jalan ke 4 bulan, 5 bulan, perkembangannya alhamdulillah bagus. Mulai ngisi, tapi gini, jeleknya sapi yang kemarin itu karena sudah parah terkena obat cacing,
terkena cacing, mas, sorry bukan obat cacing tapi terinfeksi cacing, perutnya buncit. Yang pertama perutnya buncit gara-gara cacing, yang kedua ada lagi satu, keliru pemberian jerami. Jadi gini, pedet itu punya masa perkembangan atau masa pertumbuhan rumen, gini ya. Sapi itu kan punya 4 lambung pencernaan yang namanya rumen, retikulum, omasum, abomasum. Ya, itu kan kurang lebih. Ada 4 urutannya masing-masing. Nah, kemudian dari pedet posisi lahir sampai dia umur di bawah 5 bulan, si rumennya ini buat ngegiling serat atau hijauan itu masih tahap perkembangan. Nah, dari awal sapi pedet itu dari umur 2 bulan dipelihara sampai kurang lebih 5-6 bulan itu sapi sudah dibiasakan diberikan jerami. Kalau teman-teman pada percaya sama saya, jangan dibiasakan diberikan jerami. Kenapa? Ketika diberikan jerami sebelum waktunya, perut tadi akan dipaksa untuk menjadi tua karena mengkondisikan keadaan. Karena nutrisinya ya cuma itu gitu loh. Dan lagi si indukannya itu air susunya nggak lancar gitu loh. Nah, akhirnya bisa jadi buncit. Buncit kan macam-macam ya. Salah satunya yang paling gede itu salah memberikan makan. Yang kedua karena pemberian obat cacing yang tidak maksimal. Terus lagi-lagi untuk cacingan pun juga infeksinya bukan cuma di pakan aja. Di dalam kandungan pun sudah bisa terkena cacingan, juga bisa infeksi dari indukannya bisa. Nah, terus kita mengerucutkan ke pedetnya aja ya. Kalau ada kalimat yang saya sering ulangi, maklumin saja karena saya juga kurang pengalaman untuk audiens. Nah, setelah tadi sapi dipelihara pemberian obat cacing, terus pakannya keliru, akhirnya buncit. Dipelihara sama 14 bulan. Beliau tanya sama saya, "Mas, ini posisi gimana?" Udah segini aja karena lambungnya sudah posisinya udah dipaksa berkembang sebelum waktunya. Akhirnya tak suruh memberi konsentrat sama pongkol ketela. Pongkol ketela itu banggal atau batang bawah ketela yang ada telanya yang masih BS digiling jadi satu. Ya. Terus kemudian dicampur sama konsentrat. Untuk perbandingannya saya nggak mau tinggi-tinggi, antara 3:1, 3 pongkol, 1 konsentrat. Banyak gitu. Setelah umur mencakup sekitar hampir 10 bulan, saya rubah lagi untuk pemberian pakannya. Beliau anut sama saya karena saya yang pelihara biasa. Itu berubah 2:1. 3:2, sorry, bukan 2:1 tapi 3:2. Nah, kemudian dipelihara sama beliau, inilah hasilnya. Tak liatin ya. Oke, untuk sapinya nih sudah naik motor, dibeli sama teman bapak saya. Yang ini loh. Yang itu. Nah, sama yang ini. Ini yang punya bapak. Kan 2 ekor ya. Yang satu ini. Posisi dipelihara 14 bulan. Ini hasilnya, pantatnya aja. Kalau teman-teman udah lihat pantatnya pasti yang sering pelihara sapi pasti udah tahu. Nah, lihat 14 bulan. Pelihara 14 bulan ini. Terus yang ini, kalau yang ini peliharanya sekitar 10 bulan lah. 9 bulan. Kalau yang tengah ini bukan. Nah, itu. Sapinya pendek, nggak tinggi. Mas jajal mas, sampean ngadeg nih jajarnya mas, aku tak ndelok mas. Iki lho mas, yang lor mas. Oh. Sapinya pendek. Oke, mohon mas. Seperti itu. Jadi sorry saya nggak bisa terlalu ngeliput secara pas saat jual, karena saya juga datangnya telat, perlu absen dulu. Namanya juga kita buruhnya negara, buruh negara abal-abal. Saya pengangguran sebenarnya, nganggur ketika di rumah tapi. Nah, itu sapinya. Udah tahu kan? Tak lihatin secara lebih dekat. Oh, udah jalan motor ya. Nah, lihat yang sana. Kurang lebihnya seperti itu. Nanti tak lihatin. Masalahnya yang afternya saya nggak pernah main ke sana ya, setelah saya pelihara. Modelnya biasanya yang kontrol biasanya itu bapak. Yang pelihara itu biasanya by phone, kalau nggak pas main ke rumah saya, biasanya minta lagi bon atau pas lagi ada keperluan apa, atau lagi ngebersihin sapi di rumah. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk nanti before afternya atau sebelumnya saya lihatin sebelumnya aja.
Untuk setelahnya amit sewu, mohon maaf saya nggak bisa. Tapi kalau teman-teman sudah bisa membayangkan pantatnya segitu lebarnya, posisi tingginya segitu saya sudah lihat. Jadi lihat, tinggal kalian bisa membayangkan. Oke. Terima kasih. Saya cuma mau bercerita pengalaman saya pelihara sapi yang rusak, cacingan saya pelihara dan pemberian pakan. Oh ya. Satu lagi, untuk pemberian konsentratnya saya kasih di atas 1 tahun karena saya niatnya mau keluarin di Idul Adha. Saya tingkatin lagi 50% pongkol. Rencana ketika sapi sudah berumur 1,5 tahun mendekati Idul Adha, kira-kira 2 bulan lagi itu mau saya pacu full konsentrat. Tapi ternyata yang pelihara, beliau ada kebutuhan untuk suruh ngejual. Terus lagi ada acara juga buat tambahan modal anaknya menikah gitu kan, buat lamaran. Ya akhirnya kita jual. Rencana mau tak tarik lagi tapi nggak ada yang mau pelihara, ya wes lah dijual aja di tafsir tanen daging. Kalau daging mulus nggak mungkin, kalau daging mulus kita potong sendiri aja. Tapi kalau tanen daging ya mesti gini loh. Sapinya betul bener bulat, tapi bulatnya kalau ditafsir harga karkasnya kurang masuk menurut saya karena masih terlalu muda gitu ya. Terus juga lebih mahal dijual jogrokan. Kalian tahu sendiri kan, ketika sapi mulus jenis 5 cm semintal, ketika harga jogrokannya bagus pasti harganya lebih mahal daripada harga timbangan, harga bobot karkas gitu kan. Paham sendiri kan namanya dunia itu. Makanya dari mindset itu pun banyak sekali sapi-sapi yang pada keliru para penjualannya. Makanya banyak bakalan yang lebih mahal karena para peternak itu lebih belinya ke jogroknya, tidak memikirkan untuk kedepannya gitu. Kurang lebihnya itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa sholat. Untuk pagi ini, kalau bagi teman-teman yang muslim, saya kasih saran sholat duha. Ibaratnya kita bisa mempercepat rezeki kita turun, kemudian jangan lupa sedekah. Sholatnya wajib untuk pertanggung jawab kita di yaumul akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.